Shalom adik-adik, berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu Batu Karang bersama dengan Kakak Lince. Nah, hari ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Januari tahun 2021. Bagaimana perasaannya adik-adik? Tentu senang ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan bagi kami sehingga kami boleh memasuki minggu kedua di bulan Januari ini. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami mau mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yes. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang kesabaran. S-A-B-A-R, sabar. Dan diambil di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini berkisah tentang Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang menanti dengan sabar. Nah, kesabarannya itu apa? Yuk kita saksikan di animasi berikut ini. Kesabaran Abraham dan Sarah. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki.
Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, adik-adik tadi sudah menyaksikan tentang kisah Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang menantikan kelahiran seorang anak di dalam keluarga mereka, yang mereka menantinya sampai mereka berusia 100 tahun dan Ibu Sarah berusia 90 tahun. Nah, seperti ini. Bapak Abraham 100 tahun dan Ibu Sarah 90 tahun. Mereka sudah sangat tua sekali adik-adik. Mereka menunggu Tuhan menjawab setiap doa mereka. Tapi mereka tidak pernah putus asa ataupun mereka menyerah adik-adik. Itu yang disebut kesabaran atau S-A-B-A-R, sabar. Nah, itu yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Nah, jika saat ini adik-adik ada yang dalam pergumulan berdoa atau meminta sesuatu tapi Tuhan belum menjawab, seperti contohnya adik-adik berdoa ingin mendapatkan tas baru, ingin bisa jalan-jalan tanpa ada rasa khawatir, atau adik-adik ingin supaya virus corona ini pergi dari Indonesia atau dari muka bumi, tapi sepertinya doanya tidak dijawab sama Tuhan. Apa yang harus dilakukan ya? Mungkin adik-adik ada yang bertanya, apa yang harus dilakukan ya Kak? Apakah harus berhenti berdoa atau seperti apa? Ya, jawabannya adalah kita harus belajar seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang terus bertekun di dalam doa serta bersabar, dan mereka yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan apa yang mereka doakan tepat pada waktunya. Nah, jika adik-adik saat ini yang berdoa tapi belum juga dijawab sama Tuhan, harus bersabar ya, sabar dan terus berdoa. Yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang baik yang akan memberikan apapun yang menjadi kebutuhan adik-adik, dan Tuhan akan memberikannya tepat pada waktunya. Yang perlu kita lakukan adalah terus bersabar, berdoa, dan berharap hanya kepada Tuhan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ibrani 6 ayat 15 di Perjanjian Baru ya adik-adik. Yuk kita baca bersama-sama. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sekali lagi ya. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sekarang kita mau menyanyikan satu lagu. Ya, adik-adik bangkit berdiri dan kita nyanyikan bersama-sama, dan jangan lupa pakai gerakannya ya. Yuk adik-adik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan sangat sangat ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan sangat sangat ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan sangat sangat indah kepadanya. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan sangat sangat indah kepadanya. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Nah,
semoga adik-adik mendapatkan berkat dari firman Tuhan pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Asalkan kita mau bersabar, tetap berdoa, dan selalu berharap sama Tuhan, pasti akan dijawab sama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami boleh belajar seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang selalu setia, berharap hanya kepada Tuhan serta memiliki kesabaran, sehingga setiap apapun yang kami doakan, kami tahu kami akan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk segala kebaikan-Mu, untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami hari-hari berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu menjagai dan melindungi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Adik-adik, demikian ibadah online sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di minggu depan bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.